Selamat malam Pak. Kenalkan kami dari Red 11 dengan nama saya Kevin Christopher Samosir dengan NIM 12S23015 dan dengan per saya. Perkenalkan Pak, saya Krisman Sitinsyah dan Ibu Belas 23003. Nah, di sini kami akan menjelaskan praktikum Channel 7 yaitu disjoint. Nah, pada tugas terstruktur kali ini kami diminta untuk menganalisis kembali terhadap studi kasus akademik simulator serta mengembangkan fiturnya. Kemudian bila diperhatikan terdapat sebuah persoalan dari studi kasus akademik simulator yaitu rebusnes dalam operasional kegiatan akademik. 1 tahun akademik diselenggarakan dalam 2 semester reguler yaitu OOD dan event. Dan sebuah semester antara short dalam 1 semester dapat dilaksanakan lebih dari 1 mata kuliah dan setiap mata kuliah dapat diikuti oleh sekumpulan mahasiswa yang dapat berbeda. Uh, Penyelenggara pengulihan suatu mata kuliah dapat pada suatu semester dengan semester lainnya dapat dilakukan oleh dosen atau tim dosen dengan konfirmasi yang dapat berbeda. Sebagai contoh, mata kuliah operating system pada pelaksanaan sebelumnya diampu oleh GPS, THS, dan AZP. Namun pada pelaksanaan berikutnya diampu oleh GPS dan THS. Kemudian setiap mahasiswa mengikuti beberapa mata kuliah pada suatu semester di suatu tahun akademik. Di akhir akademik, di akhir semester mahasiswa akan diberi nilai hasil dari serangkaian asesmen. Bila nilai dirasa kurang memuaskan, mahasiswa dapat mengajukan remedial dengan pemenuhan terhadap syarat dan aturan yang berlaku. Bila nilai akhir dirasa masih kurang memuaskan, mahasiswa dapat mengambil kembali mata kuliah tersebut pada semester mendatang. Bila hal di atas dapat diantisipasi dengan baik, maka solusi yang dapat menyajikan sejarah pelaksanaan perkuliahan yaitu course history mulai dari semester dan tahun akademik di mana mata kuliah course tersedia untuk pertama kali hingga periode terakhir. Lebih lanjut, untuk setiap periode juga disajikan daftar mahasiswa atau enrollment yang mengikutinya beserta prestasi atau grade yang diraih. Eh, Pada studi kasus sebelumnya, belum secara jelas dijabarkan mengenai relasi antara kuliah dan periode pelaksanaannya pada satu semester di 1 tahun akademik, serta kemungkinan perbedaan konfigurasi pengampunya. Hal ini berpotensi pada ikutensi solusi. Kemudian ada contoh seperti mata kuliah All Student eh, dibuka setiap tahun akademik pada semester ganjil atau OOD. Pada tahun akademik 2021-2022 diampu oleh GPS dan THS. Tahun akademik mendatang mata kuliah ini akan masih dibuka, namun bisa saja eh, mengampu yang berbeda. Perhatikan solusi Anda pada solusi yang baik. Seharusnya situasi ini mengakibatkan perubahan pada pelaksanaan mata kuliah di tahun akademik sebelumnya. Nah, ada beberapa daftar operasi yang diperlukan pada solusi. Yang pertama, ada menambah data dosen atau lecturer. Fitur ini sudah dikembangkan, tapi tidak perlu perubahan. Yang kedua juga student tidak perlu perubahan. Yang ketiga ada student detail. Fitur ini telah dikembangkan dan tidak perlu perubahan juga. Selanjutnya ada yang keempat uh, itu course. Fitur ini nih dikembangkan, namun perlu dilakukan perubahan, yakni tidak menyertakan tahun akademik ke semester pelaksanaan serta dosen pengampu. Di kursi ini nanti dihapus si tahun akademik di semester pelaksanaan sama si dosen pengampu. Kemudian di sini ada course opening, eh itu menambahkan modul si course opening dan sebuah periode pelaksanaan perkuliahan pada dasarnya merupakan jawaban dari persoalan yang dimuat oleh awal tugas ini. Itu untuk menghindari eh itu untuk jika pergantian tahun, jika dosennya berubah, maka itulah solusinya, yaitu course opening. Kemudian di sini ada enrollment, fitur ini dikembangkan sebelumnya. Eh, Kemudian, namun perlu dilakukan perubahan relasi. Sebelumnya relasi ini dilakukan oleh dengan mata kuliah.
atau course, kini dia berpelaksanaan perkuliahan atau course opening. Kemudian ada pemberi nilai pada pengambilan mata kuliah atau grading. Fitur ini tidak perlu perubahan. Kemudian ada remedial. Fitur ini tidak perlu perubahan juga. Kemudian di sini ada fitur tambahan yang perlu dikembangkan adalah menampilkan sejarah pelaksanaan mata kuliah itu course history. Nah, yang pertama itu atau ada adding new course. Terjadi perubahan dalam menambahkan data mata kuliah. Kini semua mata kuliah hanya terdiri dari 4 buah data, yakni code, name, credit, dan passing grade. Demikian format yang diperlukan menjadi jika course add maka akan uh, course code, course name, credit, dan passing grade. Kemudian di sini adding course opening, yaitu ada course code, uh, academic year, semester, dan doctoral list. Kemudian dapat kita lihat uh, ada course history. Fitur ini digunakan untuk menampilkan sejarah pelaksanaan satu mata kuliah yang diurutkan mulai dari pertama kali dibuka. Fitur ini juga ditampilkan daftar mahasiswa beserta prestasi yang telah disapainya. Uh, Dapat kita lihat course history, maka akan menentukan course code. Uh, Dapat kita lihat seperti berikut adalah inputannya dan menghasilkan si uh, output seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian course Java dan course opening Java. Pada course.java ini eh, ada basic academic model, yaitu berarti si model course ini berada pada eh, basic academic model. Kemudian ada import Java util array list dan Java util list. Itu untuk mengimport fungsi Java util array list dan eh, menggunakan fungsi list. Kemudian ada public class course, yaitu membuat mendeklarasi sebuah kelas yang bernama course. Kemudian ada private final string code, itu untuk mendeklarasi si code. Di sini selanjutnya ada private final string name untuk deklarasi si name dengan tipe data string. Kemudian ada private final integer SKS untuk mendeklarasi si SKS dengan tipe data integer. Kemudian ada private final string grade untuk mendeklarasi si grade dengan tipe data string. Kemudian di sini ada uh, private final list lecturers. Dan di sini variable lecturers menyimpan data dosen yang mengajar pada pembukaan mata kuliahnya. Kemudian di sini final ini digunakan untuk jika uh, si code-nya sudah diinisiasi, maka tidak ada lagi perubahan dan tidak ada dan tidak bisa diubah. Kemudian di sini ada public course, uh, string code, string name, integer SKS, dan string grade. Itu untuk membuat sebuah konstruktor yang berisi si code, name, SKS, dan grade. Kemudian ada di score course sama dengan course, di academic year sama dengan academic years, di semester sama dengan semester, di lecturer sama dengan lecturers. Nah, ya, di sini digunakan untuk membedakan antara variabel lokal atau parameter dan atribut kelas. Kemudian di sini ada public string, get code, return code, sampai si eh, pub- public string get passing grade dan kemudian return grade. Nah, ini digunakan untuk mengembalikan objek yang digunakan dan mengakses data seperti mata kuliah dari luar kelas. Itu untuk si course-nya. Kemudian selanjutnya uh, di sini ada private string passing grade, ada public void add lecturer add, kemudian lecturer. Nah, ini digunakan untuk uh, menyimpan si lecturer ke dalam variabel lecturer. Kemudian ada public list string get lecturers, kemudian get lecturer info,
Kemudian di sini ada di string lecturer inisial sama dengan new release eh, for lecturer tanda bagi lecturer inisial add lecturer get inisial kemudian return lecturer inisial. Nah, di sini digunakan sebagai metode untuk menghasilkan daftar inisial dosen dari daftar lecturers. Kemudian di sini ada private final release eh, course opening sama dengan new release. Nah, ini digunakan untuk mendeklarasi atribut course opening yaitu sebagai daftar pembukaan mata kuliah tertentu atau course opening. Kemudian di sini ada public void at course opening, course opening. Kemudian course opening ads course opening. Nah, metode ini digunakan untuk menambahkan data pembukaan mata kuliah atau course opening ke daftar. Kemudian ada public release course opening, get course opening, eh return course opening. Nah, di sini digunakan untuk mengembalikan seluruh daftar course opening. Selanjutnya ada override uh, public string to string, string builder, lectural details sama dengan string builder for lecturer tanda bagi lecturer if lecturer details uh, lebih besar daripada nol maka uh, lectural details dan uh, titik koma. Kemudian lectural details open lectural get initial open uh, spasi tanda kurung kemudian open lectural get email open uh, tutup kurung kemudian ada return code plus pipeline plus name plus pipeline plus SKS plus pipeline plus grade. Nah, di sini digunakan metode structuring ini digunakan untuk mengembalikan representasi dari uh, objek course yaitu code name SKS sama grade yang dipisahkan oleh si pipeline-nya. Kemudian uh, meskipun si informasi dosen disusun dalam electoral details, uh, dalam return statementnya bagian itu tidak ditampilkan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan course opening.java. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada di sini uh, public class course opening itu digunakan untuk mendeklarasi sebuah kelas dengan nama course opening. Kemudian ada private final course yaitu untuk mendeklarasi si si course, kemudian sama seperti si academic years, sama si semester. Nah, kemudian di sini ada private final release, lecturers, sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian di sini ada public course opening, course, course string academic year, string semester, release lecturers. Nah, ini digunakan sebagai sebuah konstruktor. Kemudian di sini ada discourse eh, sama dengan course, dis academic year sama dengan academic year, dis semester sama dengan semester, dis lecturer sama dengan lecturer. Di sini digunakan untuk menyimpan si course dalam si course. Begitu juga sama si academic year, semester dan lecturer. Kemudian di sini ada eh, public course, get course, return course. Nah, ini digunakan eh, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya untuk mengembalikan objek si course digunakan untuk mengakses data mata kuliah dari luar kelas. Kemudian eh, ada yang terakhir itu ada public release, lecturer, get lecturer, return lecturer. Nah, di, di sini digunakan untuk sebagai metode untuk mengembalikan daftar dosen yang mengajar pada pembukaan mata kuliah. Kemudian di sini ada override public string to string. Ini digunakan untuk mengubah objek menjadi representasi eh, teks atau mengubahnya menjadi string. Kemudian di sini ada return course get course plus pipeline plus course get name plus pipeline plus course get SKS plus
course get passing grade plus pipeline plus grade academic year, nah plus pipeline plus semester. Eh, Kemudian plus string join, eh, koma, kemudian spasi, lecturer stream, dot map lecturer get inisial, plus eh, spasi, buka kurung, plus lecturer get email, plus tutup kurung, to array string new. Nah, ini yang pertama ini, untuk yang return ini, pada bagian ini digunakan untuk menyusun si informasi, mulai dari si course academic year semester menjadi satu bagian yang dipisahkan oleh tanda pipeline. Kemudian pada bagian string join ini, uh, di ini untuk uh, mengambil si list dosen atau lecturer, kemudian mengubah setiap dosen menjadi string dan menggabungkan semua string dosen dengan koma yang dipisahkan oleh tanda koma dan spasi. Kemudian untuk driver satu akan dijelaskan oleh peri saya. Dari atas Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan driver satu. Jadi driver satu ini sebenarnya kan dan yang lainnya juga updatean dari tugas sebelumnya. Jadi di sini yang pertama itu ada public class driver satu. Jadi di sini kita mendefinisikan kelas public yang bernama driver satu tadi. Lalu di sini ada lalu Vernacle kata spek. Mohon maaf sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari awal. Jadi yang pertama di sini ada package driver. Jadi di sini kita mendeklarasikan paket tempat driver satu ini berada. Jadi paket ini nanti juga akan bantu mengorganisasikan kelas-kelas Javanya. Jadi di sini juga ada tempat academic.model.course, enrollment, lecturer, dan student. Jadi di sini gunanya itu dia untuk mengikut kelas course dari kelas course, enrollment, lecturer, student, dan course opening dari paket academic.model. Dan nantinya dapat digunakan langsung tanpa menyebutkan nama paketnya secara lengkap. Lalu sini ada import java.util.arraylist, scanner, hasmap. Jadi di sini untuk arraylist itu sendiri dia untuk import kelas arraylist dari paket java.util tadi yang digunakan untuk membuat daftar dinamis. Sedangkan scanner ini untuk membaca input dari user dan hasmap ini dia digunakan untuk menyimpan pasangan dari kunci nilai. Lalu di sini tadi ada public class driver satu. Jadi di sini untuk mendefinisikan kelas publik bernama driver satu ini. Lalu di sini ada private state static, final release, lecturer sama dengan new release. Jadi dia di sini gunanya itu dia untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi release bernama lecturer tadi untuk menyimpan objek lecturer. Jadi di sini private ini dia hanya dapat diakses dalam kelas ini. Statiknya ini dia gunanya itu dia milik kelas bukan instance dari objek. Sedangkan final ini dia nilainya tidak dapat diubah setelah diinisialisasi. Dan release lecturer ini release yang menyimpan objek dari lecturer. Sedangkan new release ini tadi dia membuat instance baru dari release. Lalu selanjutnya di sini ada untuk course, student, enrollment, dan untuk course, student, dan enrollment. Jadi untuk course ini dia untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi release bernama courses untuk menyimpan objek course. Sedangkan student untuk menyimpan objek student dan enrollment untuk menyimpan objek dari enrollment. Lalu di sini ada public static, final, hasmap, string, lecturer yang di baris ke-22. Jadi line ke-22 ini dia untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi hasmap bernama lecturer map untuk menyimpan objek lecturer dan key-nya itu dia berupa string ID lecturer. Lalu di sini ada public static, final, hasmap, string, lecturer yang di baris ke-22. Jadi line ke-22 ini dia untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi hasmap bernama lecturer map untuk menyimpan objek lecturer dan key-nya itu dia berupa string ID lecturer. Lalu di sini ada public static, final, hasmap, string, lecturer yang di
Lalu yang selanjutnya di sini ada public static point mainstream hargas. Nah, jadi di sini dia eh, merupakan metode utama atau main method yang merupakan titik awal dan mengeksekusi program. Jadi di sini penggunaan ini dia tidak mengembalikan nilai. Lalu selanjutnya di sini ada try scanner. Scanner sama dengan new scanner system.in. Jadi baris ini merupakan block try with resources untuk memastikan scanner tutup setelah digunakan. Bahkan jika terjadi exception. Lalu string input untuk mendeklarasikan variabel input ke string. Lalu sini ada uh, infinity loop while dan di sini dia ada untuk membaca satu input baris dari user tadi dan menyimpannya dalam variabel input tadi. Lalu program juga di sini akan memeriksa apakah inputnya itu tadi sama dengan string dan jika string maka break dan program akan keluar dari loop while. Lalu selanjutnya di sini pada line ke-34 gunanya itu dia untuk misalnya berdasarkan uh, tagar dan mengambil elemen pertama atau perintah tadi. Lalu di sini ada uh, lalu ada if untuk memeriksa apakah perintah sama dengan string regular add dan jika perintahnya regular add maka di sini program akan memisahkan input ini dengan array string menggunakan triple dash tadi sebagai pemisah dan menyimpan hasilnya di regular part. Lalu selanjutnya ada if pada line ke-44 ini ada if negasi lecturer maps dot contains key ID. Jadi gunanya dia untuk memeriksa apakah lecturer map ini belum tentu dengan ID lecturer sama. Lalu selanjutnya ada else if comment equals object course add. Jadi di sini untuk memeriksa perintah sama string course add. Itu sama seperti yang sebelumnya. Jadi nanti program juga memisahkan ini jadi array string menggunakan tagar tadi sebagai pemisah. Dan menyimpan hasilnya di course path. Lalu selanjutnya di sini ada else if pada line ke-60 else if comment equals course open. Di sini uh, program juga memeriksa perintahnya sambungan perintah personal user ini sambungan course open. Dan jika ya maka program akan misalkan input jadi registering menggunakan double dash bisa dan menyimpan hasilnya itu di course open parts tadi. Lalu sini ada pada line ke-67 course open sama course stream dan selanjutnya di sini gunanya ini untuk mencari course dengan code yang sesuai dengan di dalam array list tadi. Lalu lanjut ke line ke-72 if course open dengan sama full. Jadi di sini program akan memeriksa apakah course open tidak null. Itu course dengan code yang sesuai ditentukan. Lalu selanjutnya di sini ada array list lecturer pada line ke-73. Di sini membuat array list bernama lecturer list untuk menyimpan objek dari lecturer tadi. Lalu selanjutnya di sini ada for string lecturer initial. Jadi sini untuk memulai berulang initial lecturer yang ada di array lecturer initial open tadi. Lalu di sini pada line ke-4 ada course opening. Jadi di sini dia untuk buat objek course opening baru menggunakan data yang diambil yaitu course, tahun akademik dan semester dan daftar lecturer.
Lalu ada course open dot add course opening. Jadi sini untuk menambahkan objek course opening ke dalam daftar course opening di uh, objek course opening tadi. Terus aja di sini as in comment dot equals student add. Jadi sini untuk bisa apakah perintah induk sama dengan string student add. Dan jika ya, maka program akan memisahkan itu menjadi array string menggunakan tagar sebagai pemisah dan menyimpan hasilnya di student file. Lalu selanjutnya ada else if comment that equals enrollment add. Jadi apakah tidak ada uh, karena kita ada di line 98. Jadi di sini uh, code ini akan memeriksa apakah perintah yang dimaksud oleh user sama dengan string enrollment add tadi. Jadi di sini dia program juga misalnya menjadi array string dengan tagar sebagai pemisah dan menyimpan hasilnya di enrollment parts. Lalu yang selanjutnya sini ada else if comment that equals enrollment rate ada pada line ke 117. Jadi sama seperti sebelumnya, di sini program akan memeriksa apakah uh, perintah yang dimaksud oleh user ini sama dengan enrollment rate, dan jika ya maka program akan memisahkan perintah tadi dengan triple dash, dengan tagar, dan menyimpannya pada grade parts. Lalu sini ada student details. Sama juga seperti sebelumnya, iklan itu dia juga untuk memeriksa apakah program, apakah inputan yang user itu sama dengan student details, jika ya maka memisahkan inputan tadi dengan tagar, menyimpannya pada tempat yang sudah ditentukan. Lalu selanjutnya di sini ada di enrollment add, enrollment rate pada baik sekarang ada pada line ke 224. Jadi di sini else if comment that equals enrollment remedial. Jadi di sini jika jika informasi bisa remedial, maka di sini program akan memisahkan perintah tadi dengan tagar dan menyimpannya pada remedial parts. Dan juga di sini ada for enrollment. Selanjutnya di sini ada uh, ada else if for story. Jadi nilai yang tambahkan tadi nilai yang tambahkan untuk program ini. Jadi di sini dia program akan memeriksa apakah inputannya itu story dan program akan memisahkan uh, dan program akan memisahkan input tadi menggunakan tagar. Lalu yang selanjutnya ada for lecturer pada 203. Jadi sini untuk memulai pengelolaan for each untuk setiap objek lecturer di dalam range lecturer, dan juga
untuk mencetak informasi keluar ke konsol, dan doktrin ini digunakan untuk mengakses space awal dan pasti. Lalu yang selanjutnya di sini ada pada line 376. Jadi pada line 376 ini untuk mulai pengulangan paket tadi juga untuk Jet Course dan dan doktrin ini dia digunakan menghapus white space di awal dan di akhir stream. Lalu ada untuk core student dan core enrollment. Sama seperti sebelumnya juga. Jadi mulai pengulangan core setiap objek student dan enrollment, dan juga untuk dan doktrin di sini digunakan untuk menghapus white space di awal dan akhir stream. Lalu yang selanjutnya di sini ada scanner.close. Jadi untuk menutup objek scanner untuk membebaskan resource yang digunakan, dan juga ini penting untuk mencegah monitoring. Selanjutnya di sini kami akan mencoba untuk merun program yang telah dibuat ini untuk memastikan apakah program ini bisa digunakan. Dan juga untuk nilai yang akan dapatkan itu 100 sehingga kami bisa mengatakan bahwa program itu saja. Dan di sini kami akan mencoba simpan inputannya seperti yang ada pada ini. Nah, dapat kita lihat bahwa output yang dihasilkan oleh program yang buat ini sesuai dengan yang ada pada ini. Sehingga bahwa program yang buat ini berhasil dan sesuai dengan apa yang kita dalam praktik. Jadi sekian yang bisa kami presentasikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih.